Yang ketiga, kita akan melihat tentang keuntungan-keuntungan bisnis yang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan cloud computing. Jika Anda melihat di bagian yang atas, ada beberapa hal yang tidak lagi menjadi permasalahan Anda. Kebanyakan dari bagian itu adalah tentang physical infrastructure, termasuk di dalamnya adalah power atau electricity, network, dan juga pendinginnya atau cooling. Semua hal ini akan diurus oleh tenaga ahli kami. Anda tidak perlu lagi memikirkan untuk membeli bensin, misalnya jika powernya mati. Mungkin yang master dan saya mati, Anda tidak perlu lagi mengurus semua itu, kami akan mengurus semuanya. Network, bagaimana jika ISP tertentu koneksinya tidak berjalan dengan baik, bagaimana dengan failover-nya, dan lain sebagainya, kami akan yang mengurus itu juga. Cooling, sama seperti network atau sama seperti power, bagaimana standby-nya, semuanya akan diabsorb oleh tenaga ahli kami di Alibaba Cloud. Hardware maintenance juga termasuk bagian yang sangat besar di sini. Hardware atau software atau firmware, semua maintenance ini juga akan dilakukan oleh Alibaba Cloud secara bertahap. Dan ini akan dinotifikasi kepada Anda jika memang diperlukan pembentukan atau upgrade dari sistem itu sendiri. Selain itu, ada juga kapabilitas. Jadi nggak cuma kita berusaha menyingkirkan problem-problem, kita juga menambahkan kapabilitas Anda. Yaitu seperti misalnya, kalau Anda bisa mendapatkan rapid testing dan eksperimen dan juga iterasi. Jadi dengan menggunakan Alibaba Cloud, dengan cepat Anda bisa melakukan testing-testing dengan banyak iterasi dan banyak versi. Jika misalnya salah, Anda bisa rollback juga dengan sangat mudah. Yang ketiga, high reliability and fault tolerance. Alibaba Cloud memiliki SLA yang sangat tinggi dari server-server kami. Dan kami berjuang dan berkomitmen untuk menepati janji-janji kami, bahkan melebihi itu. Di sini kita akan menampilkan beberapa cara penggunaan ECS atau virtual machine kita. Kita mulai dengan cara yang basic, yaitu bagaimana kebanyakan user kita masuk ke dalam penggunaan ECS tersebut. Yang pertama adalah Anda bisa menaruh aplikasi Anda di ECS kami. Dan ini berarti juga database Anda juga berada di tempat yang sama atau di server yang sama. Dan user akan langsung mengakses ke aplikasi tersebut secara langsung. Jadi aplikasi, database, dan user akan mengakses ke lokasi yang sama. Dari sini Anda bisa menggunakan ECS jika Anda membutuhkan vertical scaling atau menambahkan jumlah core atau jumlah memori, atau bahkan storage juga Anda bisa melakukannya dengan ECS kami. Berikutnya yang kami sarankan jika penggunaan Anda semakin bertambah adalah dengan menggunakan beberapa produk-produk kami, seperti misalnya SLB, RDS, dan juga auto-scaling. Apa maksud dari produk-produk ini? Yang pertama adalah yang mau saya highlight, ketika jumlah user Anda bertambah, sebaiknya yang harus Anda lakukan adalah decouple. Anda harus memisahkan workload Anda antara database dan aplikasi Anda. Database, kami menggunakan RDS. RDS sendiri adalah Relational Database Service. Kami mensupport beberapa aplikasi-aplikasi database seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan juga engine-engine lainnya di database. Dengan menggunakan RDS, Anda bisa memiliki master dan standby, dan juga banyak read replika lainnya. Sekarang kita akan belajar gimana caranya menggunakan ECS itu sendiri. Dari awal yang basic, banyak pengguna-pengguna kami yang menggunakan satu server sebagai aplikasi dan database sekaligus. Jadi kalau misalnya Anda bisa melihat di aplikasi ini, Anda bisa menaruh aplikasi Anda di ECS, yaitu virtual machine kami. Secara juga, user-user Anda akan mengakses dari ECS ini sendiri. Apa keuntungan menggunakan ini? Dengan fleksibilitas kami untuk scale up dan down, Anda bisa meningkatkan jumlah core dan jumlah memori sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau memang penggunaannya bertambah, Anda bisa dengan mudah meninggikan atau juga mengurangi jika penggunaannya berlebihan pada saat tersebut. Kekurangan menggunakan ini adalah terjadi yang namanya single point of failure. Jadi Anda ketika satu server ini mati, semua aplikasi Anda akan mati. Anda bisa mendapatkan snapshot dan menyalakan lagi server kalian, tapi ada batasnya atau ada downtime-nya. Penggunaan berikutnya untuk intermediate, kami menyarankan agar Anda menggunakan beberapa service kami seperti SLB, yaitu load balancer, dan juga RDS, yaitu manage database kami. Apa penggunaannya? Yang mana berarti Anda adalah akan memisahkan antara aplikasi server dan database server. Di aplikasi server, Anda bisa mereplikasi server-server tersebut, jadi Anda tidak lagi memiliki single point of failure. Dan juga di database layer, Anda bisa memiliki primary dan standby. Anda juga bisa memiliki banyak lagi read replika atau read-only instances.
RDS kami adalah Relational Database Service. Kami support saat ini MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan juga database-database engine lainnya. Apakah itu SLB? SLB adalah Server Load Balancing, di mana tujuannya adalah untuk mendistribusikan load-load atau request-request yang masuk dari user Anda. Jadi dari user Anda akan masuk ke SLB, dan SLB akan menjadi sistem atau mesin yang akan mendistribusikan load-load ke aplikasi-aplikasi server Anda di bawah ini. Setelah itu, aplikasi server Anda akan mengacu ke arah RDS untuk mendapatkan informasi database. Dengan menggunakan hal ini, Anda akan memiliki sangat minimalisasi yang namanya single point of failure. Ada juga fitur tambahan dari kami, yaitu auto-scaling. Apa itu auto-scaling? Auto-scaling bisa memudahkan Anda untuk penggunaan aplikasi server itu sendiri. Seperti yang tadi kami sempat sebutkan juga, saya sebutkan juga, jika penggunaan server Anda bertambah, Anda bisa memerintahkan atau setting, mengkonfigur auto-scaling seperti ini. Auto-scaling, kamu monitor penggunaan ECS di belakangnya SLB. Jika penggunaan CPU-nya di atas 70% selama 5 menit, tolong tambahkan 2 server baru. Jadi kalau misalnya penggunaan server bertambah, maka penggunaan load aplikasi kalian bertambah, maka penggunaan server juga akan bertambah 2, dan seterusnya. Anda juga bisa memerintahkan seperti jika penggunaan aplikasi-aplikasi server itu di belakang load balancer kurang dari 30% selama 5 menit, tolong kurangi 2 server. Jadi penggunaan server dan provision server Anda akan selaras. Ketika bertambah dan berkurang akan mengikuti penggunaannya itu sendiri. Dengan seperti ini, ketika Anda menggunakan load yang tinggi, Anda akan membayar lebih, dan ketika load Anda berkurang, Anda akan bayar sangat sedikit. Berbeda dengan on-premises yang mana Anda harus membeli peak, dan mungkin ada tambahan buffer 20-30% lagi di atasnya untuk berjaga-jaga. Penggunaan berikutnya adalah untuk advanced usage. Beberapa user kami setelah mereka mencoba RDS, ECS, auto-scaling, dan load balancer, mereka mempunyai banyak sekali data yang bisa mereka olah lebih jauh lagi. Contohnya, mereka akan memasukkan itu ke dalam beberapa aplikasi advanced services kami. Di advanced services, kami memiliki produk-produk seperti big data, security, software as a service, dan produk-produk lainnya untuk mendukung kalian. Max Compute, salah satu di antaranya adalah produk big data suite kami. Dari data ingestion, data processing, machine learning, sampai data visualization juga bisa Anda dapatkan di produk Alibaba Cloud. Kami juga support beberapa managed services dari open source seperti Elasticsearch dan MongoDB dan lain sebagainya.